ini kita akan melanjutkan soal latihan hukum yang kemarin, di mana sebelumnya sudah aku bahas tentang latihan hukum yang fisiologis dan patologis. Nah, di sini juga kita akan masih membahas tentang yang patologisnya. Nanti mungkin ini menjadi part terakhir untuk yang soal kehamilan yang patologis, dan kita akan melanjutkan tentang asket, nifas, neonatus, KB, kestro, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang wanita umur 28 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Ini adalah kehamilan yang kedua. Riwayat persalinan sebelumnya spontan tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesis, keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 72 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya setinggi pusat, balet temennya positif, DJJ-nya 130 kali per menit. Pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini dikatakan dia mengeluh sering merasa mudah lelah dan sering mengantuk, dan konjungtivanya tampak pucat. Ini merupakan tanda-tanda kalau dia itu mengalami anemia, di mana di sini dikatakan kalau ibunya mengeluh sering mudah lelah, sering mengantuk, dan konjungtivanya juga tampak pucat. Jadi, pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut adalah yang B, hemoglobin, yaitu untuk memeriksakan HB ibu itu tuh berapa gitu. Kalau misalnya yang USG itu untuk mengkonfirmasi kehamilan, perkiraan tanggal kelahiran, juga mendiagnosis kondisi tertentu, misalnya kayak penyakit tumor, penyakit kanker, itu kan bisa dilihat dari USG dan sebagainya. Kalau yang C, reduksi urin itu adalah untuk mengetahui kadar gula darah. Kalau misalnya yang glukosa urin juga sama, yaitu untuk mengetahui kadar gula darah pada tubuh. Sedangkan yang planotes itu seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya planotes itu untuk mengecek kehamilan, untuk mengetahui apakah dia positif hamil atau tidak. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan HB untuk mengetahui berapa sih HB ibu gitu. Untuk mengantisipasi terjadinya anemia pada saat masa kehamilan ataupun pada saat nanti setelah persalinan. Gitu cara menjawab pertanyaan yang seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang kayak gini, teman-teman udah bisa jawab ya. Kita langsung ke pertanyaan, berapakah tafsiran berat janin pada kasus tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah tafsiran berat janin. Nah, buat teman-teman nih, aku infokan kalau misalnya ini biasanya keluar pada saat UKOM. Nah, yang ditanya adalah berapa tafsiran berat janin. Mungkin ada teman-teman yang udah lupa atau mungkin ada yang nggak ingat, ya itu sama aja ya, lupa atau nggak ingat. Nah, di sini rumus untuk menghitung tafsiran berat janin kalau dia sudah masuk PAP atau pintu atas panggul, kalau sudah TFU-nya dikurangin 11 dikali 155. Tapi kalau dia belum masuk PAP, dia TFU dikurangi 12 dikalikan 155. Cara yang paling gampang untuk ngingetnya itu mungkin ada yang terbalik-terbalik gitu kan, teman-teman mungkin kelupaan. Sebenarnya itu paling aku kasih tahu triknya itu yang paling mudah, ingat aja kalau misalnya dia belum berarti belum dikurangkan gitu aja. Kalau misalnya dia belum masuk PAP berarti dikurangi 12. Kalau misalnya dia sudah masuk PAP, dia dikurangi 11 dikali 155. Jadi di sini diketahui kalau TFU-nya itu 37 cm, karena di sini juga dikatakan kalau dia belum masuk PAP berarti 37 dikurangi 12 dikali 155 dapatnya adalah 3.875 gram. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal yang berikutnya kita ke pertanyaan, berapakah tafsiran berat badan janin berdasarkan kasus tersebut. Kita baca kasusnya, seorang wanita berusia 25 tahun, G2 P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesis tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit,
suhunya 36 derajat Celcius, TFU-nya 34 cm, DJJ-nya 140 kali per menit, punggung kiri, presentasi kepalanya dengan perlimaan 3/5. Jadi di sini tidak diketahui apakah dia udah masuk panggul apa belum. Namun di sini kalau misalnya teman-teman sudah diketahui seperti keterangannya perlimaan, ini bisa kita buat kesimpulan kalau dia belum masuk panggul, itu biasanya 5/5, 4/5, 3/5, itu belum masuk panggul. Sedangkan jikalau diketahui perlimaannya itu sudah 2/5, 1/5, 0/5, berarti dia sudah masuk panggul. Jadi kita bisa menggunakan rumus TFU dikurangi 12 dikali 155 untuk yang belum masuk panggul. Dan untuk yang sudah masuk panggul itu TFU dikurangi 11 dikalikan dengan 155. Jadi di sini kan sudah diketahui tuh kalau perlimaannya itu 3/5, berarti dia masuk ke belum masuk panggul. Jadi TFU dikurangi 12 dikali 155. Di sini TFU-nya adalah 34 dikurangkan dengan 12 dikali 155, maka hasilnya adalah 3.410 gram. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu yang B. Jadi kuncinya di sini aku kasih tahu ke teman-teman, kalian harus hafal yang perlimaan ini yang kalau dia belum masuk panggul itu 5/5, 4/5, 3/5, dan kalau dia sudah masuk panggul 2/5, 1/5, 0/5. Karena nanti di dalam soal itu tidak selamanya dituliskan apakah dia sudah masuk panggul apa belum. Bisa dengan berdasarkan keterangan yang ada di dalam soal seperti contoh soal berikut ini. Jadi gitu caranya untuk menjawab pertanyaan dalam soal menentukan tafsiran berat badan janin. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan, dan jika misalnya kurang jelas kalian bisa putar ulang videonya sampai kalian benar-benar mengerti, karena biasanya video soal ini seringkali muncul dalam uji kompetensi kebidanan. Soal yang berikutnya adalah kita langsung ke pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat pada kasus di atas? Oke, kita lihat soalnya. Seorang wanita umur 28 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Ini adalah kehamilan yang pertama, tidak pernah mengalami keguguran. Ibu mengeluh mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan. Ibu juga mengatakan sudah 3 bulan tidak menstruasi. Hasil planotesnya positif. Hasil anamnesisnya tekanan darahnya 100/60 sudah rendah, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, ini sudah demam, napasnya tercium bau aseton. Nah, napas tercium bau aseton adalah salah satu ciri dari hiperemesis gravidarum. Jadi di sini diagnosa yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah hiperemesis gravidarum karena di sini napas tercium bau aseton, terus dikatakan di sini juga dia mengalami mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, ditandai dengan tekanan darahnya juga sudah menurun. Ini adalah salah satu ciri dari hiperemesis gravidarum. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau ini adalah hiperemesis gravidarum. Jadi buat teman-teman, biasanya di dalam UKOM itu selalu ada pertanyaan apakah asuhan yang tepat dan tindakan awal atau tindakan segera. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu cara membedakan apakah asuhan yang tepat dengan tindakan segera atau tindakan awal. Karena di sini sangat mempengaruhi untuk jawaban dalam sebuah kasus. Nah, kalau misalnya dia ditanyakan adalah asuhan yang tepat, berarti yang kita berikan itu adalah untuk menangani hal yang akan terjadi atau untuk menangani diagnosa potensial yang akan terjadi. Misalnya dalam kasus ini dia mengalami hiperemesis gravidarum. Jadi diagnosa potensial yang mungkin akan terjadi adalah dia mengalami dehidrasi. Jadi untuk menangani dehidrasi supaya tidak terjadi dehidrasi, maka asuhan yang paling tepat itu yang mana gitu. Jadi yang paling tepat di sini adalah memasang infus. Intinya buat teman-teman yang harus kalian pahami itu adalah cara membedakan asuhan yang tepat dengan tindakan segera atau tindakan awal. Karena biasanya di dalam UKOM itu paling sering tuh muncul apakah asuhan yang tepat atau apakah tindakan segera atau tindakan awal. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalnya yang ditanyakan adalah asuhan yang tepat,
berarti kita menangani apa yang akan terjadi gitu. Diagnosis potensial yang akan terjadi itu yang akan kita tangani. Seperti contoh ini, dia mengalami hiperemesis gravidarum, berarti diagnosa potensial yang akan terjadi dia adalah dehidrasi gitu. Jadi cara untuk menangani terjadinya dehidrasi supaya dia jangan sampai dehidrasi, berarti kita memasang infus. Nah, kalau tindakan segera atau tindakan yang paling tepat, tindakan awal yang paling tepat, itu tergantung dari soalnya. Misalnya, kalau misalnya dia sesak nafas tuh, berarti tindakan awal yang harus kita berikan apa? Kita memasang oksigen. Kalau misalnya dia perdarahan, berarti tindakan awalnya apa? Kita memasang infus gitu. Teman-teman harus lebih jeli memperhatikan soal UKOM gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa putar lagi videonya sampai kalian benar-benar mengerti.